Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solehah. Selamat pagi Umar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sangat bahagia dan sangat cantik dan tampan. Masya Allah. Baiklah, di pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran kita, yaitu pelajaran apa hari ini sayang? PAI, Pendidikan Agama Islam. Ya. Sebelum itu mari kita berdoa dulu, semoga pembelajaran di pagi hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, hingga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang sesuai kita harapkan. Amin ya Rabbal Amin. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah, untuk pagi hari ini Uma absen dulu kehadiran kalian. Apakah kelas 11 ini berangkat semua? Apakah ada yang alfa? Uma panggil Zainal Mustafa, Peri, Rinurul Jannah, Hadirah. Milna Maharo, Hadirah. Kaila Habibillah, Silva Maisaro, Intan, Novalika Zahra, Naila, Ulfatun Nisa, Laila Putri, Nailu Saada, Wulandari, dan Widya. Wah, mantap sekali ya di pagi hari ini, ternyata hadir semua. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, di pagi hari ini Uma mau melihatkan kalian sebuah gambar, ya, memperlihatkan kalian sebuah gambar. Yang pertama ini adalah gambar apa ini? Ada yang tahu? Oh iya, seorang murid sedang mengumpulkan tugas mata kuliah karena sudah. Oh iya, seorang murid mengumpulkan tugas kepada gurunya karena sudah berjanji disepakati bahwa hari Rabu dikumpul. Iya. Jadi ini mencerminkan sifat apa? Menepati janji. Menepati janji. Tepuk tangan
Depannya mana? Lalu ini ada gambar apa ya? Siapa yang tahu? Saya. Oke, yang semangat apa ini? Gambar alam semesta dan ada seorang manusia. Nikmat Allah sangatlah luas. Ya. Kita wajib bersyukur sebab nikmat Allah yang sangat luas diberikan kepada kita. Oke, intinya berarti apa? Mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat. Pinter sekali, tepuk tangannya. Baik, yang selanjutnya ada gambar apa ini? Ya. Oke, apa Mbak Nailu? Mulut dan dilakban. Wah, mulutnya dilakban. Kenapa dilakban ini? Karena tidak menjaga lisan. Jagalah lidah kita supaya tidak bicara sembarang yang tidak baik dan benar. Oke, menjaga lisan atau lisan. Bagus sekali. Tepuk tangannya dong. Lalu ini ada gambar apa? Ada yang tahu? Oke, Mas Mustafa. Apa ini? Aib saudara harus dihapus dan ditutupi. Iya, ini ada penghapus, ini ada air saudara harus dihapus, jangan diperlihatkan. Kalau diperlihatkan nanti dibaca malu. Baiklah, dari permasalahan keempat ini, dari gambar keempat ini, adakah kalian yang pernah mengalami masalah? Semisal ini, kalian pernah mengalami sebuah janji teman yang tidak ditepati? Wih, mantap Mbak Ulfa, kasihan sekali pernah diingkari janji ya. Apa masalahnya? Teman saya berjanji mau bermain di rumah. Iya. Dia balik bermain. Ya Allah, kasihan. Mbak Ulfa pasti sudah masak bakso, sudah masak ingkung, sudah bikin es cincau. Malah temennya gak jadi datang. Kasihan sekali, jadi kecewa. Jadi teman kamu itu termasuk orang yang tidak menepati janji. Ya, permasalahan yang tidak menepati janji. Ya. Dari teman kalian, dari kalian semua, adakah yang pernah merasa kecewa atau merasa tidak dihargai karena kalian sudah berbuat baik? Siapa yang pernah mengalami hal itu? Saya. Wah, Kaila, kasihan sekali Kaila, udah berbuat baik tidak dihargai lagi. Kenapa? Kemarin ada apa? Berangkat sekolah nungguin teman biar nggak sendirian. Pas pulang sekolah malah ditinggalin. Ya Allah, jadi kamu nangis? Oh enggak nangis ya, nangis ya. Kaila sekolah nungguin temennya, pas bisa berangkat bareng temennya nggak sendirian, pulang malah tidak ditungguin. Akhirnya Kaila nangis karena pulang sendiri. Berarti teman kamu itu termasuk yang bermasalah apa? Tidak bisa berterima kasih dan mensyukuri. Tidak bisa berterima kasih, tidak bisa mensyukuri nikmat. Iya, ada permasalahan di situ ya ternyata. Uma mau tanya lagi nih dari kalian, ada nggak yang pernah tersakiti hatinya oleh teman? Nah, Wah, Nurul, Mbak Nurul kenapa sakit hati? dikatain bodoh dan jelek. Ya Allah, Mbak Nurul menurut kalian dia cantik apa jelek? Cantik. Oh, dia pintar apa bodoh? Pintar. Lah, iya teman kamu berarti orang yang bagaimana? Tidak bisa menjaga lisan. Tidak bisa menjaga lisan. Iya, makanya lisannya perlu dikasih Lakban. Dari kalian pernah nggak mempunyai rahasia teman? Nah, Pernah, rahasia teman. Keren banget kamu buat tempat curhat orang ya. Iya. Sampai sekarang masih bocor atau masih tersimpan? Wah, masih tersimpan, tepuk tangan. Masih tersimpan sangat rapi. Kalau masih tersimpan sangat rapi tersebut, berarti si Ferry ini termasuk orang yang menutupi aib. Menjaga aib. yang menjaga aib. Masya Allah, luar biasa. Baiklah, dari situ berarti kita di pagi hari ini akan mempelajari tentang menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan dan menatap menutup aib orang
Nah, untuk bisa ya mencapai materi-materi tersebut ya, untuk bisa menguasai materi-materi tersebut dengan banyaknya masalah yang seperti kalian uraikan tadi, maka kita harus mempunyai sebuah tujuan pembelajaran. Bisa dibaca nomor 1 tujuan pembelajarnya, kita baca. Menganalisis cabang iman seperti memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Menganalisis. Ada yang tahu apa menganalisis? Meneliti. Iya, Kaila apa? Meneliti. Meneliti. Ada lagi? Mengamati. Ada lagi temannya? Menelusuri. Ada lagi? Ya, itu pokoknya. Meneliti, mengamati, menelusuri, memahami, melihat, mencerna, dan sebagainya. Itu namanya menganalisis. Iya, jadi kalian harus bisa menganalisis keempat materi tadi. Paham? Paham. Tujuan pembelajaran kita harus bisa menganalisis keempat materi tersebut. Yang kedua, coba dibaca bareng. Mempresentasikan, menyajikan penjelasan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutup aib orang lain, sehingga dapat meyakini bahwa cabang iman tersebut adalah bagian dari ajaran agama. Bisa kompak banget ya, kelas 11 ya. Mempresentasikan, maksudnya apa? Mempresentasikan, menampilkan, boleh. Menyajikan, maksudnya apa? Menyajikan proyek hasil analisis. Oh, menyajikan proyek hasil analisis. Pintar sekali Mbak Nurul. Tepuk tangan dong. Jadi yang pertama nanti kalian harus bisa menganalisis semuanya yang ada di situ. Setelah itu kalian harus bisa menyajikan apa-apa yang sudah kalian analisis. Paham ya? Paham. Intinya kalian nanti harus bisa ini mempresentasikan, menyajikan, menjelaskan. Nomor 3, apa tujuan pembelajarannya? Menanamkan keyakinan sepenuhnya bahwa cabang iman merupakan bagian ajaran Islam yang wajib diyakini. Menanamkan keyakinan. Keyakinan itu bertempat di mana sih? Mata, hidung, telinga, sikil, Hati. Pintar, Masya Allah. Iya. Kalau namanya menanamkan keyakinan, yang pertama harus di dalam hati. Yakin dengan apa tadi? Cabang iman merupakan bagian ajaran Islam yang wajib diyakini. Harus yakin banget dengan yang namanya iman dan cabang-cabangnya. Bukan hanya rukun iman yang harus kalian yakini, tapi cabang-cabang iman tersebut yang bisa membuat iman kita lebih tinggi, harus diyakini bahwa itu harus kita bisai. Kita mengerti. Paham? Pelajaran yang ketiga paham? Paham. Yang keempat, apa tujuan pembelajarannya? Membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Membiasakan tanggung jawab. Siapa yang paham? Kaila, apa maksudnya? Tanggung jawab antara 4 materi tersebut maksudnya adalah bisa menjalankannya. Kan kalian sudah bisa menganalisis tuh, sudah bisa menyajikan, dan bisa meyakini di dalam hati, maka kalian harus bisa bertanggung jawab pada materi tersebut. Kalian bisa menepati janji. Bisa apa lagi? Mensyukuri nikmat.
Bisa. Bisa apa lagi? Menutupi aib orang lain. Masya Allah, luar biasa. Kalian memang hebat. Semoga kalian menjadi orang-orang yang imannya kuat dengan menjalankan keempat materi tersebut. Amin. Dari sini ada yang mau ditanyakan tujuan pembelajarannya? Sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah. Masih semangat apa sudah loyo? Masih. Masih semangat. Kalau masih semangat bisa tepuk semangat ya? Bisa. Bisa. Coba kalian beri tepuk semangatnya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Baiklah anak-anak. Sekarang kita akan membuktikan ya keimanan kita dengan cara bisa memahami tentang 4 materi tersebut, bisa menyajikan, bisa melaksanakan. Baik, sekarang kalian boleh melihat ke layar depan ya. Oke, sudah bisa dilihat. Di situ ada video. Kalian tonton ya. Terima kasih sudah menonton. Sama-sama. Bisa tadi bacanya? Bisa. Jadi kalian nanti sudah bisa ya merencanakan kira-kira nanti aku mau bagaimana ngerjain tugasnya. Sudah bisa menerawang? Bisa. Oh, pintar sekali. Sudah bisa menerawangnya. Baik, sekarang kita akan melihat ada gambar apa lagi di sana. Silahkan melihat di papan tulis di layar depan. Ya, di situ ada gambar apa yang pertama? Menepati janji. Yang kedua? Mensyukuri nikmat. Yang ketiga? Menjaga lisan. Yang keempat? Menutup aib orang lain. Nah, keempat materi ini adalah sebagai bukti atau bukti beriman. Ya. Nah, kita akan mempelajari keempat materi ini dengan sangat tuntas supaya tidak terjadi masalah-masalah yang seperti kalian hadapi tadi. Ya, paham? Namun sebelum itu, marilah kita tadarus bersama membaca ayat-ayat Al-Quran. Kalian buka Al-Qurannya, atau kalian buka Al-Quran digitalnya, atau kalian buka buku tulisnya, atau buku paketnya. Silahkan kalian mau baca dari mana saja silahkan. Bukalah Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Kemudian nanti dilanjutkan surat Al-Maidah ayat 1. Kemudian dilanjutkan membaca ayat Al-Quran Al-Hujurat ayat 12. Sekarang boleh dimulai bacanya bareng-bareng saja ya. Oke,
ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis saidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah bacaan Al-Quran kalian sudah bagus. Semoga nanti lebih bagus dan menjadi orang yang hafid Al-Quran. Allahumma Amin. Baik, dari ketiga Quran dan ketiga ayat tersebut, adakah di antara kalian yang mau menerjemahkannya? Oh, Mbak Nailu, silakan Mbak Nailu maju ke depan. Tolong terjemahkan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 1. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Quran surat Al-Ma'idah ayat 1. Tepuk tangannya. Kemudian, adakah di antara kalian yang mau menerjemahkan ayat Al-Hujurat ayat 12? Oke, silakan maju Mbak Ufan.
beriman. Jauhilah kalian dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang membenci sebagian yang lain. Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sungguh Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Surah Al-Hujurat ayat 12. Iya, tepuk tangannya. Surat Al-Maidah tadi, ya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji, janji. Yaitu berarti dia ayat yang menerangkan tentang apa? Menepati janji. Menepati janji. Yang kedua, ayat tersebut ada yang menjelaskan apakah di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Kalian mau nggak makan daging saudara yang sudah mati? Tidak. Pastinya Ji. nggak mau, sama aja kita nggak boleh memakan aib orang Lain. nggak boleh cici ya. Kemudian dari keempat materi tersebut, ya, kita akan menjelaskan nantinya kalian akan menganalisa, ya, dari keempat materi ini menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan untuk aib orang lain. Ya, kalian akan menganalisanya, boleh kalian cari, ya, dari internet. Mungkin kalian cari lewat Google atau lewat AI atau lewat ChatGPT atau lewat buku paket Kemendikbud boleh, atau kalian cari lewat yang lain-lain, ya, boleh, silahkan, ya, dianalisa karena supaya bisa menjadi orang yang mampu menepati janji ini, karena banyaknya masalah seperti yang dihadapi Mbak siapa tadi? Mbak Kaila. Maka harus bisa apa saja yang bisa menjadikan kita orang yang bisa menepati janji. Karena di sini banyak sekali itu cabangannya, ya. Apa sih itu janji, ya toh? Kemudian apa hikmah menepati janji? Kemudian apa dalilnya dan lain sebagainya. Nanti kalian cari, ya. Kemudian mensyukur nikmat, menjaga lisan, menuntut orang lain, semuanya harus kalian cari, ya, nanti. Kemudian setelah kalian cari, ya, kalian mencari itu namanya perencanaan proyek. Nah, setelah kalian cari, ya, kalian memproduksikan proyeknya. Kalian membuat proyeknya, menyajikan proyeknya. Kalian mau membuat proyek atau karya apa? Misal, saya mau bikin karya tulis saja, boleh, ya, boleh. Kalian mau bikin karya gambar atau PPT, poster juga boleh. Kalian mau bikin karya video juga boleh. Semuanya boleh, silahkan. Yang penting kalian bikin proyeknya, ya. Untuk apa umat? Untuk bisa mencapai hasil tujuannya. Kemudian setelah kalian sudah punya proyek tersebut, sudah karyanya sudah selesai, nanti kalian sajikan di depan, maju, ya. Caranya gimana Oma menganalisanya dan membuat proyeknya? Caranya kalian membentuk kelompok, ya. Setelah ini kalian bentuk kelompok. Berapa materi ini? 4. Jadi kalian nanti bentuk kelompok menjadi 4, ya. Menjadi kelompok 4. Setelah itu kelompok 1 nanti tugasnya mencari yang Menepati janji. Terus Mensyukuri nikmat. Menjaga lisan. terus Menutup aib orang lain. Kalau begitu,
Saatnya sekarang kita membagi kelompok. Tapi sebelum itu, Uma mau tahu kefokusan kalian. Sampai mana tingkat fokusnya? Kayaknya si Mbak Intan sudah gitu. Tadi belum makan telur entah apa itu tadi ya. Kita bikin acid breaking dulu. Ya. Ayo, coba berdiri. Ya, ada yang mau maju dua anak memberikan contoh? Iya. Kalian cari pasangan ya, cari pasangan, hadap ke temannya, tangannya seperti ini. Lihat temannya ini, contohnya. Lihat, ada pasangan apa? Ya, biar kelihatan. Nah, tangannya seperti ini, ya seperti itu. Sudah. Kalau Uma bilang mundur, ya. Kalau Uma bilang maju. Kalau Uma bilang menjauh. Kalau Uma bilang mendekat. Ya, ini mengetes fokus kalian. Sudah menjauh, mendekat, agak menjauh, agak mendekat, lebih mendekat, tangkap. Berarti, nah ini maksudnya gimana? Maksudnya yang tertangkap berarti tidak fokus. Siapa yang sudah tidak fokus? Iya. Ada dua. Iya, tonannya. Jadi tingkatkan fokusnya ya. Oke, sekali lagi tingkatkan fokusnya. Biar nanti nggak jenuh pas belajar. Menjauh, agak menjauh, mendekat, agak mendekat, menjauh, mendekat, masih ada lagi yang ketangkap, Masya Allah. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Sekarang kita membuat kelompok masing-masing sesuai yang sehari-hari kalian kelompokkan ya. Silakan. Ya, kelompok yang biasanya saja. Dibuat yang nyaman ya, dibuat yang nyaman agar kalian bisa belajar dengan sangat tenang dan bahagia tentunya. Senyumnya mana senyumnya? Iya. Siapkan ya, siapkan semuanya. Ya. Siapkan buku, pena, sudah siap pena buku. Siapkan internet kalian, media kalian. Sudah. Siapkan medianya. Ya. Kemudian setelah itu tugas kalian tadi apa ya tujuan pembelajarannya? Yang pertama ya? Menganalisis. Tujuan pertama menganalisis kok menepati janji. Oke, sekarang kalian mulai berdiskusi sesuai materi yang tadi sudah Uma bagi. Kelompok 1 apa tadi? Menepati janji. Kelompok 2 apa tadi? Mensyukuri nikmat.
menjaga lisan. Keempat apa? Menyayangi orang lain. Oke, sudah siap semua. Maka dari itu tugas kalian Analisis. Oke, silakan. Ketika kalian itu mempunyai permasalahan atau kesulitan dalam membuat, dalam menganalisis, boleh dipertanyakan. Gimana? Ini. Kamu udah nemu? Udah. Oh, apa yang mana? Hah? Oh, bikin video. Dicatat kan? Oh, kita Kira-kira apa yang mau dicari itu pertamanya? iya. Apa? Yang pertama Menjaga biasanya lisan. dicari itu apa? Yang pasti. Ini Apa yang pertama biasa dicari? siapa dulu yang mana? Definisi ya. Mungkin ya terserah kalian mau cari atau enggak dibagi itu kan 4 tuh. Nah mungkin Mbak Nilna cari apa definisinya, Mbak Laila mungkin cari hikmahnya, Mbak Nailul mungkin cari apanya, Mbak Nurul mungkin cari apanya gitu, dibagi ya. Ya biar cepet. Aku definisinya. Oh, berdua juga harus dibagi ya. Kamu kumpulin hikmah. Udah Kira-kira apa aja yang ada di semuanya. hikmah? Cara menjaga lisan, kenapa menjaga lisan itu penting. Aku cari dampaknya perkataan yang Dibagi ya, biar cepet ya. Cuma kasih waktu 15 menit untuk menganalisis. mengolok-olok. Ya. Aku cari yang dampaknya ya. Aku mau lihat yang definisinya. Ini coba. Aku cari hikmahnya ya. Hilang. Sudah hilang. Kelompok 4 kira-kira mau bikin proyek apa? Belum ya? Menganalisis dulu ya. Sudah dapat belum? Sudah sedikit-sedikit ya? Ya, oke. Terima kasih. Sudah dapat ini? Sudah. Oke, Masya Allah. Luar biasa. Pinter-pinter banget ya anak-anak ini ya. Sudah dapat? Sudah dapat belum? Ayo, bagi aja biar agak cepat. Apa dampaknya? Dengan tidak menjaga lisan bisa menimbulkan fitnah, punya pakai hingga membuat kehadiran dalam segala hal. Cepat aja hidupin ya. Iya. Nanti kalau mau bikin proyek apa-apa baru ditulis, dibikin. Yang penting ditulis dulu analisisnya. Tapi dipahami loh ya, dianalisis benar-benar, dipahami benar. Udah. Kita anak belum? Kamu belum? Ini kan yang ada 4. Paling kamu itu nyarinya dampak yang negatif, dampak tidak menjaga kan? Ini dampak positifnya nih. Tulis. Iya. Apa ini? Mana? Mendapatkan cinta dan ridho Allah. Iya, Imam Ghazali itu adalah imam yang Dijanjikan surga ahli hingga dari kebinasaan dan dosa. ciptaan kitabnya sangat banyak termasuk kitab Ihya. Menjadi pribadi yang disukai dan dihormati. Bener nggak? Iya, benar. Oh ya, yang itu ya. Ghazali tentang bagaimana Ini bener nggak? Tak benerin dikit ya. Oh iya. Apa ini? Aku udah dapat dampaknya. Oh iya, dampak menutupi dampaknya apa? Menjaga lisan. Tidak bisa menjaga lisan. Ya. Sama dampak positifnya. Dampaknya itu ya biasanya kalau cewek seperti itu apa? Rasan-rasan. Gibah. Ya, gibah. Saran. Ayo cepat itu. Kapan? Wah, dijanjikan surga. Mau nyari itu dalilnya.
Enggak, ini sampai sini aja. Aku belum ini. Cepet Oh. tipein lagi. Mana sih? Apa yang tadi? Dampak positif. Iya. Terhindar dari kebinasaan dan dosa. Mempererat tali persaudaraan. Pelan-pelan. Mempererat tali persaudaraan. Menjadi pribadi yang disukai dan dihormati. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kebijaksanaan udah Kamu cari dalil. ini cari. Ini Laila. Dalil menjaga lisan. Ada tulisan Arabnya. Buka Quran. Quran itu loh sebelah situ. Pinjam Quran. Kebalik. Juz 26. Surat Al-Hujurat. Ya, ayat 12. Alfnya. Udah bisa bikin program AI-nya? Belum. Coba kamu ketik. Nah, diajarin ya sama Oma ya. Hai. Selamat pagi. Saya siswa kelas 11 dengan mapel PAI. Ingin menganalisis konteks tentang mensyukuri nikmat. Tolong buatkan dong. Oke, nanti di situ jawabannya akan muncul ya. Muncul, tapi jangan hanya dari hai saja. Kalian padukan tuh dengan yang ada di buku paket. Kalian padukan dengan yang ada di Google. Kalian padukan dengan yang ada di YouTube. Ini Laila kan? Bukan sebelahnya. Aku. Loh, jadi kamu samping aku. Iya. Ya. Itu aku. Aku berarti sama siapa? Aku. Dan terakhir. Kan masih ada yang di belakang. Yang mana lagi? Mantap ini buka Al-Quran ya. Ya. Iya, keren sekali. Berarti nanti kalian akan menampilkan dalil juga ya? Insya Allah. Wah, keren. Mana medianya? Jadi cari. Cari lewat apa tadi? Oh iya. Sudah bisa? Keren, kamu banyak. Cowok itu memang bisanya di belakang dulu ya. Itu kan kayaknya enggak. Tapi selanjutnya cepet ya. Karena cowok itu jualannya kalau sudah dewasa, kalau
Ini aku yang baca sendiri. Kalian baca? Enggak. Aku sendiri aja lah biar nggak gitu. Karena kenapa dikasih? Ini saya memberitahu. Hasil karya tulis. Kok karya tulis? Oh iya. Hasil proyek. Iya, enggak hasil karya proyek. Enggak nyambung ini karya. Saya hasil proyek. Bukan yang itu. Ya. Enggak. Jadi yang ini air. Ya. Gimana? Ini tuh yang ini nih, yang ini nih, ini, yang ini nih. Enggak. Coba minjem. Ini. Aduh. Lisan adalah kata kecil yang memiliki dampak besar. Islam mengajarkan agar lisan dijaga dari ucapan sia-sia, kebohongan, fitnah, gibah maupun bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina bentar. Ya ayyuhalladzina amanu wala tajassasu wala yaghtab orang beriman jangan mencari kesalahan yang lain di sana atau di antara kamu yang mungkin yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu saja bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui bagi menurut kamu yang ini tuh? Enggak. Itu lain aja. Sampingnya tuh. Enggak, ini itu apa hadisnya? Udah dapat berapa persen ini? Gimana sih? Kan udah dibagi. Ya, aku kemarin bacanya yang gitu. Ya udah. Ayo dong, anggotanya lo cuma 2. Cepetan. Pastinya kalian harus sibuk sendiri. Ya. Sangat sibuk. Laila. Bukan. Ya, Laila. Mampu kalian. Tulis Al-Qur'annya tulis, enggak tulis. Udah sering banget kita coba. Iya, yang mana? Pokoknya yang habis Laila. Iya, pokoknya habis yang Laila. Tadi waktu dijelasin tadi. Udah dapat berapa persen? 3. Setengah persen. 50. Iya, 50. Setengah persen. Agak ngebut sedikit ya. Waktu hanya 15 menit. Udah.
aku lagi. Yang mana? Yang habis kemarin kan aku iya lagi terus udah selesai. Udah 2 kali. Ikhlasan penggunaan itu biasanya harus cepat. Iya, analisan yang tidak cepat itu dikit. Fitnah adalah bahasa Arab dan saya Al-Quran katanya makin berapa antara lain bapak al-ujian musibah dan ada juga yang surat ini artinya siksa bagi orang kafir kelak di akhirat lebih besar daripada pembunuhan. Hibah adalah membicarakan orang yang tidak hadir sesuatu yang tidak disenanginya, termasuk yang dibicarakan itu sesuai dengan keadaan yang dibicarakan. Suratan banyak banget. Mama. Bentar. Ada buku juga. Itu banyak Quran. Susun yang itu ya, pemahamannya susun yang runtut Tinggal ada dalilnya enggak? tadi Al-Imran ayat Kalau punya dalil boleh ditulis. Al-Imran juz Boleh ditulis ya. Bisa kamu tulis artinya aja. Apa? 190. Bagaimana? Sudah selesai kan? Sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan tapi ya di kelompok kalian ini diskusi lagi. Yang pertama kali diskusi analisis, sekarang diskusi tentang produksi proyeknya atau pembuatan proyek. Seperti yang Uma jelaskan di awal tadi, boleh kalian buat proyek yaitu karya tulis, boleh buat karya video, boleh buat karya poster atau PPT, boleh juga dengan yang lain. Mau tanya, Ya, boleh pakai capcut bikinnya? oh boleh, iya, boleh pakai Canva, boleh. Kalau semisal kalian mau menyajikan
video dari YouTube orang lain, nggak apa-apa. Tapi kalian harus punya materi sendiri yang harus ditampilkan, ya. Seperti itu. Tapi yang lebih bagusnya bikin sendiri. Ya, tadi kan sudah kalian analisis tuh ya. Sekarang kalian bikin proyeknya. Siapa yang mau edit? Kelompok 2 mau bikin karya apa kelompok 2? Ya. Apa tulis? Oke, nggak apa-apa. Ditulis dengan rapi ya. Untuk isi video. Tulis dengan sangat rapi. Nanti supaya pas enak sekali kalian kamu. presentasi bisa Aku dibaca lihat. dengan baik dan bisa dipahami benar temannya dengan baik. Kelompok 4 mau bikin karya apa? Karya tulis, bagus. Ditulis yang sangat rapi ya. Nanti dikumpulkan, nanti Ini nilai agak ya. kurang itu nggak sih? Setelah Belum ada materinya masih di Nurul. dikumpulkan tak kasih Oh nilai. iya. Gimana sih? Musiknya apa? Gak ada, nanti kita jelasin Yang estetik. sendiri. Dikasih musik Nggak usah, kita pakai manual. Kelompok 1 mau bikin karya apa ini proyeknya? Wih, Masya Allah, hebat. Yang dari mana? Aplikasi Canva. Iya. Contoh dari mana? Apa bisa buat sendiri? Bisa. Keren sekali. Zaman apa namanya? Apa kalian? Gen Z. Anak Gen Z itu anak media sosial. Gurunya zaman berbeda sana. Anaknya Gen Z media sosial. Makanya gurunya suruh nurutin Gen Z-nya. Ya. Jadi kalian itu belajar boleh pakai internet supaya kalian tetap senang belajar, nggak main game doang. Oh, Nurul. Ini kelompok 3 mau bikin proyek apa? Video. Wah, keren juga. Oh, bagus. Coba lihat editan pertamanya. Keren. Pinter ngedit. Agak dipercepat karena ngedit itu kan agak lama ya. Cepetin. Karena waktu kalian Aku yang dikte ya, menjaga lisan, berapa dari waktunya? membatasi ucapan. Bentar ya, bentar. Yang bikin PPT-nya pun Yang keluar dari mulut hanya berupa ucapan baik. Seperti itu. pelan-pelan. Terus dan bermanfaat. Ini mama kayak gini. Rumah. Lanjutin. Pakai ini enggak sih? Bagus. Pakai mana? Sinyalnya jelek. Bagus. Iya. Halo. Mantap. Ya, subtitle boleh. Kalau ada yang warna biru. Warna biru. Warna hijau. Warna hijau. Biasa. Oh, warna hijau. Ya, itu aja. Bentar. Hijau atau biru? Hijau. Cinta alam dan kasih sayang. Kayak kesukaan. Ada biru-birunya. Kesukaan Rasulullah. Lanjutin. Ada biru-birunya. Waktu ya. Nah, terus apa? Dampaknya apa? Dampaknya tadi apa? Ini dulu lah. Oh, hikmahnya dulu. Hikmahnya mereka bisa. Satu, terhindar dari konflik. Dua, diangkat derajatnya oleh Allah. Pelan-pelan. Iya. Tiga, dijauhi dari api neraka. Dipahami dengan mendalam ya. Dari api neraka.
dijauhi oh dijauhkan dari empat jamin masuk surga bukti iman Sudah ya? dikit lagi. Oke, waktunya apa tadi? Yang ketiga, yang kedua tadi? Mempresentasikan hasil proyek atau karya kalian. Bapak semangat. Semangat. Anak soleh. soleha siap. Ya, siapkan mentalnya untuk maju ke depan. Oke, siapa dulu yang mau maju? Kelompok satu. Boleh kelompok satu maju, silakan. Kelompok satu mau menyajikan proyek apa ini? Hasil kalian. Oh, PPT. Boleh bawa HP-nya dimasukkan ke laptop dulu. Kamu yang bawa ya? Apa aku yang bawa? Kamu aja. Ya, silakan. Menghadap ke temannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan dengan hasil proyek PPT kami tentang menepati janji. Oke. Next. Menepati janji. Silakan temannya menghadap ke depan. Menyimak akan melalui kata ini untuk kalian menunjukkan hari-hari akan aku akan tetap. Benar saat berarti janji atau ikatan yang kuat. Janji memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Itu sebabnya jika dikaitkan dengan makna bahasa maka janji itu harus ditepati dan dipenuhi dari kita. Diingatkan bahwa saat janji akan diminta pertanggungjawaban. Tepuk tangannya. Kemudian dilanjutkan lagi. Macam-macam janji. Adapun janji dibagi menjadi dua, yaitu janji kepada Allah dan janji kepada Allah sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa semua manusia kecuali pernah melakukan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal atau akhir, dan berjanjinya adalah nanti jika sudah di dunia akan mengimani Allah sebagai Rabb-Nya dan berjanji menjadi hambanya yang taat. Janji kepada manusia adalah janji-janji yang sudah dibuat dan disepakati, baik sebagai beriman pribadi manusia dengan lembaga atau pihak lain.
Contohnya, janji membantu teman untuk belajar. Hikmah atau manfaat menepati janji. 1. Meningkatkan kepercayaan orang lain. 2. Ditempatkan di surga Firdaus, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa adihim ra'un. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Ulaika humul warisun. Alladzina yarisuna firdaus. Hum fiha khalidun. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya serta orang yang memelihara salatnya. Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Hikmah atau manfaat menepati janji. 3. Mendapatkan predikat sebagai muttaqin dan menjadi sebab tergapainya sifat muttaqin. Quran Surat Al-Imran ayat 3. 4. Menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan, dan ketentraman, serta jauh adanya konflik dan perselisihan. 5. Dihormati dan dihargai orang lain. Bahaya mengingkar janji. A. Hubungan dengan Allah. 1. Menurunnya kualitas iman. 2. Hilangnya berkah. 3. Mendekati sifat munafik. B. Diri sendiri. Kehilangan kredibilitas. 2. Gangguan psikologi. 3. Kebiasaan negatif. C. Sosial atau masyarakat atau teman. 1. Konflik. 2. Permusuhan. 3. Rusuhnya hubungan sosial. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau begitu kelompok selanjutnya. Karya apa ini? Karya apa? Karya tulis. Oke, silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis tentang materi mensyukuri nikmat dengan sebuah karya tulis. Mensyukuri nikmat itu ada 2. 1. Syukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah berarti mengungkapkan rasa terima kasih karena telah diberi nikmat yang tak terhingga, karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkara yang tidak baik seperti musibah dan lain-lain. 2. Syukur kepada manusia. Berterima kasih atas kebaikan yang telah diberikan kepada sesama manusia. Ada sebuah Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Perilaku mensyukuri nikmat. 1. Taat semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud rasa syukur. 2. Menjauhi segala larangannya. 3. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. 4. Menjaga diri dari sifat iri dengki. 5. Senang berbagi. 6. Mencintai orang tua. Hikmah mensyukuri nikmat. 1. Ditambah nikmat oleh Allah. 2. Membuat hati tenang. 3. Hidup lebih berkah. 4. Dijauhkan dari penyakit hati. Imam Ghazali membagi syukur menjadi 3 bagian. 1. Ilmu. Dengan ilmu seseorang menyadari bahwa segala nikmat yang diterima itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hal atau keadaan. Keadaannya menyatakan kegembiraan selanjutnya. 3. Amal atau perbuatan. Amal perbuatannya sesuai dan sejalan dengan fungsi nikmat tersebut diberikan. Bukti iman dari mensyukuri nikmat.
mengakui semua nikmat berasal dari Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Silakan ke depan. Kelompok 3 mempunyai karya apa? Video. Oke, video sini. Saya masukkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya proyek kami yang berupa video. Selamat menyaksikan. Tentang menjaga lisan. Lisan adalah organ kecil yang memiliki dampak besar. Islam mengajarkan agar lisan dijaga dari ucapan sia-sia, kebohongan, fitnah, ghibah, maupun kata-kata kasar. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dan dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma ahihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Pentingnya menjaga lisan. Melalui lisan yang tidak tertata, muncul pertengkaran dan perselisihan. Lisan juga bisa membuat malapetaka yang besar, bahkan pembunuhan yang tidak terkira akibatnya. Selanjutnya, penggunaan lisan yang tidak terjaga menjadikan perang yang menimbulkan korban jiwa, mulai dari hitungan yang kecil sampai mencapai ribuan, bahkan jutaan. Sebaliknya, melalui lisan juga muncul berbagai macam kedamaian, kesejukan, cinta, dan harapan yang tersemai di lubuk jiwa untuk satuan, puluhan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran umat manusia. Masih banyak manusia yang tetap memelihara harapan meski kondisinya memprihatinkan dan mengenaskan, karena masih percaya kepada janji-janji yang disampaikan. Misalnya melalui lisan para nabi dan rasul dalam bentuk wahyu atau sunuh atau sahifah. Saat kini masih banyak dijumpai manusia beriman dengan segala plus minusnya. Karena itu, kita semua termasuk sebagai pelajar harus tetap rajin belajar dan sungguh menuntut ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Quran, hadis Bukhari dan Muslim. Berkata dengan perkataan yang benar.
Jika kita ingin berbicara dengan benar, maka pastikan bahwa pembicaraan kita bersih dari kebohongan, bersih dari dusta. Jangan berusaha mengatakan kata semata-mata agar orang terkesima, terpesona, suka, karena semuanya tidak akan membantu kita. Perkataan kita haruslah dapat dipertanggungjawabkan. Dusta tidak akan mengangkat derajat, bahkan sebaliknya jika Allah membeberkan ringkasan kita, kedustaan kita, maka kita akan menjadi orang yang tidak berharga sedikit pun. Semakin sering kita berdusta, maka kita telah membuat penjara yang membuat kita selalu takut dusta kita terbuka. Yang mengangkat derajat bukan dokumenter, bukan merekayasa kita, tapi Allah saja, dan sebaliknya yang menghinakan juga Allah. Penggunaan lisan yang tidak pada tempatnya mengakibatkan dua hal, fitnah, ghibah. Fitnah adalah bahasa Arab yang terdapat dalam Al-Quran dan dipakai oleh orang Indonesia. Tetapi makna fitnah yang dipahami oleh orang Indonesia berbeda dengan makna fitnah yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kata fitnah memiliki beberapa arti, antara lain cobaan, ujian, musibah, dan ada juga yang berarti siksa di akhirat. Seperti terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 217, ini artinya siksa bagi orang kafir kelak di akhirat lebih besar daripada pembunuhan. Ghibah adalah membicarakan orang lain yang tidak hadir, sesuatu yang tidak disenanginya, termasuk yang dibicarakan itu sesuai dengan keadaan orang yang dibicarakan. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 4 maju enggak? Maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang menutupi aib orang lain. Menutupi aib orang lain. Aib berarti celah, noda, keliru, kekurangan, atau cacat pada diri sendiri. Menutupi aib berarti menutupi keburukan atau kondisi tidak terpuji pada orang lain. Pada era digital saat ini seringkali aib diri kita sendiri atau orang lain yang harusnya ditutupi justru diumbar-umbar melalui media sosial secara sengaja atau tidak. Padahal manusia akan malu jika aib pada diri sendiri dibuka atau disebarkan oleh orang lain. Oleh sebab itu, manusia hendaknya menutupi aib orang lain sebagai keinginan aib sendiri dirahasiakan. Seperti firman Allah Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati. Tentu akan merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Baiklah, sekian dari presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya anak-anak soleh dan solehah, ganteng dan cantik. Masih semangat? Masih. Kalau masih semangat, coba direfleksikan dari keempat materi tersebut. Maksudnya gimana? Direfleksikan dengan keimanan.
Silakan berdiri. Hubungan keempat perilaku tersebut dengan iman adalah: 1. Menepati janji. Hubungannya dengan iman adalah konsistensi iman. 2. Bersyukur. Hubungannya dengan iman adalah pengakuan atas ketuhanan Allah. 3. Menjaga lisan. Hubungannya dengan iman adalah cermin hati yang beriman. 4. Menutup aib orang lain. Hubungannya dengan iman adalah implementasi kasih sayang iman. Ya, oke, bagus. Sifat apa yang paling sulit untuk kehidupan kita sehari-hari dari keempat materi? Oh, Diana, apa yang paling sulit? Menjaga lisan. Menjaga lisan. Kenapa sulit? Lisan lebih cepat dari pikiran. 2. Naluri pertahanan diri. 3. Kebutuhan psikologis. Yang sebab eksternal atau lingkungan ada 2, yaitu 1. Pengaruh lingkungan. 2. Dampak revolusi digital. Oke, itu yang membuat lisan kita sulit dijaga. Oke, kemudian dari keempat materi ada lagi yang bisa menyimpulkan. Kelompok 1, menepati janji. Kesimpulannya bagaimana? Menepati janji merupakan bukti dari kemuliaan, menghargai sama manusia dengan melaksanakan janji yang sudah pernah dibuat kepada orang lain. Oke, kelompok 2 bisa menyimpulkan. Mensyukuri nikmat, boleh? Ayo. Kesimpulan mensyukuri nikmat. Seseorang dinyatakan bersyukur secara sempurna apabila rasa syukur tersebut diucapkan dengan hati, lisan, serta perbuatan. Kelompok 3 bisa kesimpulannya? Bisa, oke, silakan berdiri. Kesimpulan menjaga lisan. Manusia hendaknya menghindari bicara yang tidak bermanfaat dan menjauhi perdebatan yang dapat memicu konflik. Oke, bagus banget. Tepuk tangan buat kalian semua. Sekarang pembelajaran di pagi hari ini kita sudah selesai. Uma akan bacakan satu ayat dari Al-Quran yang berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ayat apa ini? Ada yang tahu menerangkan tentang apa dari empat materi? Mensyukuri Mensyukuri nikmat. Jika kita mensyukuri nikmat Allah maka akan ditambah kenikmatannya. Ditambah kenikmatannya. Jika kita kufur dengan nikmat Allah maka Ditambah kepedihannya. Siksa Allah sangatlah pedih. Kalau kalian bersyukur sebagai seorang siswa, tambah rajin, maka nikmatnya akan dilipat gandakan. Kalian akan menjadi orang yang sukses dunia akhir. Tapi kalau kalian kufur atas nikmat Allah sebagai pelajar, kalian malas, maka kalian akan menjadi orang yang tidak dan bukan siapa. Cukup sekian. Kita akhiri dengan berdoa semoga ilmu kita ini bisa bermanfaat, maslahah dan barokah di dunia hatta akhirah ya. Oke. Kalau begitu, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Nanti hasil proyeknya dikumpulkan ya. Ya, dikumpulkan semua. Nanti akan Uma analisis lagi hasil proyek kalian ya. Apakah hasil proyek kalian nanti mendapatkan nilai 7, apa mendapatkan nilai 8 atau mendapatkan nilai 10 seperti itu ya. Ada lagi yang masih ingin disampaikan? Tidak. Mungkin refleksinya? Mungkin kesimpulannya? Bagaimana?
mensyukuri nikmat Allah, Mbak Kaila bertanya. Nah, untuk kawan-kawannya, silahkan kalian berpendapat. Ada yang mau berpendapat, silahkan. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah seusia kalian ini sebagai seorang remaja Gen Z yang sangat luar biasa? Mengucapkan hamdalah. Mengucapkan hamdalah. Ada lagi? Bagus, mengucapkan hamdalah. Ada lagi? Ayo dong, tunjukkan dong. Bersyukuri apa yang ada, contohnya. Tidak pilih-pilih makanan. Makan seadanya, Masya Allah. Ya. Jadi kalau makan itu bisa makan tempe dirasakan seperti makan iya, seperti makan daging. Oke, sudah paham semuanya ya, anak-anak soleh-soleha ya. Kita coba semangatnya sekali lagi. Tetap semangat. Berdoa mulai. Anak-anakku semua, terima kasih karena sudah semangat pada materi ini. Semoga di minggu depan kita bisa bersemangat lagi untuk materi yang selanjutnya. Maka dari itu kami mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.